Ki Hajar Dewantara. Membicarakan sosoknya berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah sezamannya. Di video ini kita akan membahas mengenai perjalanan hidup sekaligus kontribusi beliau baik dalam dunia pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Suwardi Surjaningrat, merupakan anak dari Surjaningrat dan cucu dari Sri Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan LS, sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk masuk Stovia atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Ki Hajar Dewantara tidak tamat dari sekolah ini. Ki Hajar Dewantara adalah seorang jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu. Tulisannya komunikatif, mengena, dan juga tegas. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dan direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1992 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumiputra. Selain sebagai wartawan, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama dengan Douws Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Party. Indis Party merupakan partai politik pertama yang didirikan pada 25 Desember 1912 yang beraliran nasionalisme di Indonesia dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status Badan Hukum Indis Party ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumiputra pada November 1913. Di Komite Bumiputra, beliau membuat tulisan yang berjudulkan "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan. Ki Hajar Dewantara akhirnya dibuang ke Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan tersebut bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang disebut dengan Perguruan Nasional Taman Siswa. Lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Dalam membangun taman siswa, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendapat gelar doktor, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Sebagai seorang pendidik, budayawan, serta jurnalis, Ki Hajar Dewantara memiliki berbagai karya di masa hidupnya. Karya-karya tersebut telah banyak dipublikasikan dan telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, beliau tak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi perjuangannya juga membantu mengantar Indonesia mencapai kemerdekaan.